Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua, ini Bapak akan menjelaskan tentang rumusan dasar negara. Dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, kalau ngomongin Pancasila, pasti ingat setiap hari Senin itu dibacakan. Nah, kalian tahu bahwa Pancasila ini tidak serta-merta lahir tiba-tiba langsung 5 gitu sempurna, itu nggak kayak gitu ya. Jadi Pancasila itu lahir melalui tahapan-tahapan, nggak bisa langsung jadi 5 gitu, enggak ya. Nah, tahapan-tahapannya itu melalui sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI itu dimulai dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Tujuannya itu untuk membahas rumusan dasar negara, yaitu tadi untuk ngebahas menentukan apa sih dasar negara kita di sidang BPUPKI. Nah, ini kondisinya nih, kondisi sidang BPUPKI pada zaman dulu. Ini gambarannya kayak gini, kalian bisa lihat di mana sidang-sidang BPUPKI itu dimulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni ya. Itu tujuannya untuk merumuskan dasar negara. Dasar negara apa ya? Pancasila, merumuskan Pancasila. Di sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 ada Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin, beliau juga mengusulkan dalam sidang BPUPKI-nya. Dalam sidang BPUPKI, Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara kita itu ada 5. Ini secara lisan ya, belum secara tulisan. Pertama, secara lisannya itu 1. Ada pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Ini usulan dari Muhammad Yamin secara lisan. Nah, Muhammad Yamin juga mengusulkan selain secara lisan, dia juga mengusulkan secara tertulis dasar negara kita. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau sekilas ya ini mirip dengan Pancasila yang sekarang yang udah jadi. Tapi ini baru usulan ya. Waktu sidang BPUPKI tanggal 29 Mei tahun 1945, ini belum resmi. Ini hanya usulan. Usulan dari siapa? Dari Muhammad Yamin. Beliau mengusulkan secara lisan dan secara tertulis. Selain Muhammad Yamin, ada Mr. Supomo. Nah, tanggal 31 Mei tahun 1945, Mr. Supomo menyampaikan dalam pidatonya tentang dasar negara. Apa yang disampaikan? Yang pertama, katanya itu persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan rakyat. Nah, itu usulan dari Mr. Supomo. Ternyata selain Mr. Supomo juga ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno dia menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni
1945 tentang dasar negara. Nah, dia juga mengusulkan 5 sama. Yang lain juga tadi kan 5. Nah, Insinyur Soekarno juga 5. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau P kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, itu usulan dari Insinyur Soekarno. Berikutnya ini Panitia 9. Siapa sih Panitia 9 itu? Panitia 9 adalah sekelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni. Diambil dari suatu panitia kecil ketika sidang pertama BPUPKI. Panitia 9 dibentuk setelah Insinyur Soekarno memberikan rumusan Pancasila. Berarti tanggal 1 Juni setelah Bung Karno selesai pidatonya. Anggotanya siapa? Nah, ini dia. Ada 9 orang, makanya disebut Panitia 9. Ketuanya itu adalah Insinyur Soekarno. Kemudian ada Muhammad Hatta sebagai wakil. Yang ketiga ada A.A. Maramis sebagai anggota. Yang keempat ada Abi Kusno Cokro Suyoso. Yang kelima Abdul Kahar Muzakir. Yang keenam Haji Agus Salim. Yang ketujuh Mr. Ahmad Subarjo. Yang kedelapan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Yang kesembilan Muhammad Yamin. Nah, itu adalah Panitia 9. Ini orang-orang ini, gambar-gambarnya, mulai dari Insinyur Soekarno sampai ke Kiai Wahid Hashim. Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, ya. Nah, Piagam Jakarta ini disepakati pada tanggal 14 Juli pada sidang BPUPKI. Nah, ini gambarannya Piagam Jakarta. Jadi Piagam Jakarta ini mirip dengan Undang-Undang Dasar, tapi ada bedanya. Ada bedanya di bagian alinea keempat. Dalam alinea keempat, naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini di Piagam Jakarta ya. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan di Piagam Jakarta itu pada alinea keempat, bagian dasar negaranya, tepatnya di ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Makanya proses-prosesnya itu mulai dari pengajuan sampai lahir Piagam Jakarta. Piagam Jakarta juga belum final karena di situ ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Jadi dianggap Indonesia itu kalau menurut Piagam Jakarta masih belum pas karena di Indonesia nggak cuma agama Islam aja. Nah, kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Maka terjadilah
lahirlah Pancasila yang sekarang utuh, jadi sempurna. Sampai sekarang mungkin nggak akan diubah-ubah karena sudah final, sudah jadi. Ya, itu saja barangkali pertemuan kedua bersama Bapak tentang rumusan dasar negara. Untuk tugasnya ada di link di bawah, di deskripsi di bawah. Itu kalian klik, kemudian kalian absen di situ, kemudian nanti terus lanjutkan sesuai pilih kelasnya dulu dan mata pelajarannya terus nanti ada latihan. Nah, kerjakan di situ. Kalau udah selesai, komen di bawah ya. Sebutin namanya, misalnya Agus sudah atau Agus sudah Pak. Nah, artinya sudah selesai mengerjakannya ya. Nah, gitu. Itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.